Buatlah kekecewaan dan hambatan menjadi sumber kekuatan baru untuk melangkah ke masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Nyaris 40 hari gak ngonten itu bikin Bun Ai kayak kehilangan pernak-pernik alat ngonten ya. Mulai dari mikrofon, terus juga tripod. Ini Bun Ai belum ketemu lagi tripodnya Bun Ai itu kemana. Tapi Bun Ai yakin sih gak hilang ya. Paling cuma bebenah aja, pindah-pindah gitu. Karena emang kemarin kita sempet ngadain acara, jadi kayaknya diselip-selipin deh ya. Nah ini Bun Ai menggunakan cahaya alami karena gak pakai lampu sama sekali. Dan juga gak menggunakan tripod karena sambil jagain baby Arjuna. Sebenarnya kalau di rumah dipanggilnya Ezwar ya. Karena kan namanya Arjuna Maheswara, jadi kita panggilnya tuh Eswar atau Ezwar. Nah ini alhamdulillah karena Ezwar itu ada kendala untuk menyusu langsung atau DBF. Jadi Buna itu harus pumping untuk nyusuin Ezwar. Terakhir pumping itu 7 tahun lalu ya, waktu Obi masih kecil. Tapi gak apa-apa, ini kita coba lagi di usia yang sudah tidak muda lagi. Nah di hari ini Bunda mau sharing-sharing ya untuk budgetingnya Bunda di Agustus. Karena alhamdulillah kayaknya kalau menggunakan metode harian kemarin udah sempat ngitung-ngitung itu gak cukup. Nah ini tuh sisa dari anggaran di bulan Juli. Barokallah, sebenarnya waktu menggunakan metode harian dengan income yang stabil dari Bun Ai dan Pak Suami itu sisanya lumayan. Kayak di bulan Juni itu Bun Ai sisanya hampir 850.000, bisa buat ngebantuin baby Agni masuk TK, jadi nggak perlu nebok tabungan pendidikannya. Terus yang ini sisanya 600.000 karena selama lahiran, pasca lahiran 2 minggu lah ya, Bun Ai menggunakan untuk makan dan sebagainya itu dari dana tak terduga. Karena pastinya Bun Ai juga belum fit banget kan untuk masak, untuk berkegiatan seperti biasanya. Ngos-ngosan ya Bun Ai, iya ini sambil ngegendong baby Ezwar ya. Kalau kemarin Ezwarnya di perut, kalau sekarang udah di pangkuan. Pokoknya Masya Allah Tabarakallah. Bun Ai mau coba untuk produktif lagi. Karena khawatirnya kalau udah kelamaan banget gak produktif, ujung-ujungnya tuh jadi kayak tumpul idenya, tumpul semangatnya, dan tumpul semua-semuanya. Bertambah anggota baru di keluarga itu pastinya akan memunculkan strategi baru ya untuk mengatur keuangan. Apalagi income-nya Bun Ai pastinya nggak stabil karena Bun Ai masih dalam masa nifas. Bun Ai juga nggak mau yang terlalu ngoyo atau gimana ya. Bun Ai mau menikmati masa-masa kebersamaan bersama Ezwar, bersama anak-anak ya, sambil juga berkarya, karena karya itu sebenarnya bukan hanya materi semata tapi menunjukkan bahwa dimanapun kita bisa bermanfaat dan pastinya kita juga bisa jauh lebih berharga. Nah, balik lagi ke budgetnya ya. Jadi di sini Bunda menganggarkan setiap minggunya itu 500.000. Gak ada belanja bulanan, gak ada belanja mingguan. Pokoknya 500.000 itu random point untuk makan dan juga kebutuhan rumah. Karena untuk belanja bulanan juga pastinya Bunda nggak bisa ya. Kasihan kan baby Ezwar harus dibawa-bawa. Nah ini untuk week 1 Bunda belum bisa nyatet banget karena baby Ezwar tuh belum bisa ditinggal sama sekali. Jadi masih digendong, kalau tidur juga harus digendong. Nah ini sebenarnya week 2 juga sama sih, cuman masih ya lebih better lah ya. Nah ini alhamdulillah kemarin Bunda udah belanja ikan-ikanan karena Bunda udah nggak mau macem-macem. Di keluarga Bunda itu susah banget makan ya. Kalau divariasiin terlalu banyak malah yang ada nanti kebuang. Jadi cuma beli kayak ikan lele 2 kilo, ikan nila 2 kilo, terus telur 2 kilo. Pokoknya minggu ini full ikan sama telur. Nah ini Bunda bikin meal plan. Biasanya kan Bunda bikinnya tuh kayak day 1, day 2 gitu ya. Ini enggak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, karena jujur Bunda masih yang benar-benar bergadang kalau malam. Nah terus kalau paginya tuh Bun Ai harus yang buru-buru karena kan Pak Suami bawa bekal, anak-anak tiga-tiganya tuh sekolah juga harus bekal. Karena anak Bun Ai kalau nggak bekal, Masya Allah Tabarakallah deh ya. Sensitif banget tenggorokannya. Nah ini untuk menu bekalnya Bun Ai udah tulisin juga, ada nasi goreng telur, kentang, bakmi gitu ya, bakmi instan pastinya. Karena kebetulan Bunda punya bakmi sedap belum dimasak-masak. Nah ini untuk belanja kebutuhan rumah itu habisnya 123.000. Ini ada deterjen, pewangi, bumbu rendang, makaroni dan sebagainya. Nah tadi teman-teman lihat ya, di week 1 tuh masih sisa 200.000. 20.000-nya Bunda ambil buat jajan anak-anak.
Jadi itu sisanya 180.000 nggak langsung masuk ke saving challenge. Seperti biasa, kalau yang selalu ngikutin channel keluarga Bun Ai itu bukan tim yang kalau sisa langsung masukin ke saving challenge, kalau sisa langsung masukin ke tabungan, enggak. Bun Ai itu tim yang menikmati proses menabung. Karena bagi Bun Ai menabung sehebat apapun adalah sebuah sunnah, sementara memenuhi kewajiban, menyenangkan anak-anak, itu adalah kewajiban ya. Jadi bagi Bun Ai, bismillah lah ya, yang membuat kita itu tercapai impiannya bukan tabungan sebenarnya, tapi bagaimana kita mentransfer energi kepada ilahi Robbi bahwa kita sudah pantas di level itu. Jadi kalau katanya belum pantas ya sudah. Bersabar saja dulu ya. Oke, selanjutnya di sini untuk belanja sayuran habisnya 237.000. Bun Ai nggak tahu nambah lagi atau enggak sepanjang minggu ini. Terus untuk kebutuhan rumah 123.000. Jadi totalnya 360.000 rupiah. Sisa 140.000 untuk pegangan hari-hari mau Bun Ai taruh di slot dompetnya ini. Teman-teman yang nonton channel Sketsa Bunda kemarin juga upload juga ya di Sketsa Bunda, itu tahu ya. Kalau Bunda itu self rewardnya beli dompet. Jadi 30.000, 40.000, 50.000 tuh Bunda suka sisihin dari sisa anggaran, selalu beli dompet. Karena emang Bunda sesuka itu sama dompet dan suka gonta-ganti. Kalau yang udah dibeli kadang-kadang kalau emang udah nggak kepake itu Bunda sharing juga sih sama orang. Ini dompet yang Bunda pakai tuh harganya 35 ribuan ya, tapi pas datang barangnya oke banget. Jadi Bunda seneng banget ya. Oke, selanjutnya di sini Bun Ai mau cek untuk si saving challenge. Ini ada yang 50.000 jadi 2,5 juta. Bun Ai khususkan untuk pajak kendaraan 2025. Nabungnya nggak ada 50.000-nya, soalnya emang ini sisa-sisa dari income sampingannya Bun Ai. Nggak apa-apa, yang penting jumlahnya itu ngepas. Nah ini untuk yang 5 ribuan ini juga udah beres untuk tahap 2 dan 3-nya. Jadi kemarin Bunda juga udah sharing ya, karena ini sedikit untuk papernya atau untuk kertas challenge-nya. Jadi Bun Ai miring kiri miring kanan. Jadi kalau udah tanda silang berarti udah 2 kali nabung. Nah ini alhamdulillah berarti totalnya 500.000 rupiah. Nah selanjutnya nggak kok duitnya kagak gocengan Bun Ai? Iya Bun Ai mah kayak gitu orangnya. Dibanding buat jajan ya udah dimasukin aja lah ke situ. Nggak apa-apa nggak 5.000, kalau 20.000 ya tinggal dicoret 4. Nah ini alhamdulillah Bun Ai ketemu nih untuk kertas lama ya. Ini Bun Ai mau nabung aja yang 2 ribuan mau Bun Ai ganti ini, targetnya 500.000. Kalau kemarin kan targetnya cuma 100.000, jadi cepet nyampe. Nah ini kita coba yang 500.000, kira-kira cepet nyampe nggak ya? Ini alhamdulillah nggak berasa banget loh. Nabung-nabung receh kayak gini, pas terakhir Bun Ai hitung, itu udah hampir sekitar 2 jutaan. Jadi lumayan kan ya, buat amplop Idul Fitri nanti. Nah selanjutnya di sini untuk tabungan lebaran, barakallah targetnya 3 juta. Ini tinggal sisa sedikit lagi ya, mungkin sekitar ya 700 sampai 1 juta rupiah. Ini yang 10 ribuan juga udah beres, jadi totalnya 10 ribuan udah ada 1 juta berhasil Bun Ai sisihkan. Nah kalau yang 10 ribuan nih rapih ya, 10 ribu benar-benar, karena emang income sampingannya Bun Ai itu recehan kan, jadi alhamdulillah banget bisa nabung. Nah ini mau Bun Ai ganti ke 5 ribuan aja, karena target 10 ribunya tuh nggak ada, dan Bun Ai belum sempat untuk ngeprint, untuk desain-desain di Canva itu belum sempat. Nah ini untuk sisa budgeting di bulan Juli itu Bun Ai belum apa-apain dulu, Bun Ai taruh situ aja. Nah biasanya untuk semua perintilan budgeting bulanan itu Bun Ai taruh di satu tas ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah banget, yang kemarin ini mau Bun Ai gabungin sama yang sekarang. Nah sampai menit ini Bun Ai ngucapin terima kasih dulu di semua kekurangan video Bun Ai. Teman-teman tetap setia untuk nonton channel keluarga Bun Ai. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan kelimpahan rizki dan kebahagiaan dalam setiap fase kehidupan ya. Karena bahagia itu ternyata jauh lebih berharga dari sebuah harta. Apalagi kalau bahagia hartanya banyak, insya Allah kita ridho ya.
Ada yang sama gak? Bercanda ya teman-teman. Soalnya jujur, emang pas nambah anggota baru ini kan Bune juga nggak maksimal ya untuk cari income-nya. Pastinya kita harus ada penyesuaian. Entah ada bagian tabungan yang mungkin mau kita kurangi, atau misalnya pengeluaran juga kan kita masih meraba-raba. Berapa sih kebutuhan baby baru? Berapa sih kebutuhan yang memang harus kita lebihkan gitu ya. Jadi itu menurut Bun Ai bukan sesuatu yang mudah juga. Makanya kemarin pas Bun Ai hitung-hitung, wah kayaknya nggak bisa nih kalau pakai anggaran harian. Ditambah Bun Ai-nya juga kan manuvernya belum satset kayak biasa ya. Pastinya juga itu menghambat untuk kita hemat maksimal lah bahasa Bun Ai. Tapi barokallah ya, yang penting itu kita benar-benar mengenali kebutuhan kita. Jadi budgeting itu bukan hanya menulis, terus kita ngerasa banyak sisa berarti berhasil, atau kita yang setiap bulan selalu subsidi silang, kita ngerasa ya udah nggak apa-apa. Tapi menurut Bun Ai, budgeting tuh berhasil kalau kita betul-betul mengetahui apa sih yang bikin kita happy ngejalanin budgeting ini, yang membuat kita tidak terbebani dengan penghematan yang kita lakukan sendiri, atau bahkan kita bertanya-tanya, kita tuh hemat atau pelit sih, ini butuh atau cuma pengen sih. Nah, jadi budgeting itu adalah perjalanan kita mengenal diri kita teman-teman. Sehingga bukan menabung tujuannya, tapi proses mengatur uang tujuannya. Jadi kalau teman-teman hari ini budgeting tapi tujuannya benar-benar cuman kayak nabung sampai kembung, nah itu harus dirubah mindsetnya. Kenapa? Karena someday nggak bisa nabung, terus someday tabungannya kepake, itu bakal kayak stres banget, terus ngerasa diri kita itu orang yang gagal. Padahal bisa aja sih emang rezeki yang Allah titipin hari ini cuma cukup untuk kebutuhan. Ya udah alhamdulillah masih dicukupin sama Allah, minimal kita makan itu nggak kekurangan. Wede. Muncul nih mamah dadahnya ya. Nah ini mohon maaf banget ya kalau suara Bun itu emang serak-serak karena emang kurang tidur. Jadi mamah Bun Ai kalau nelfon terus kayak suami, kakak kalau nanya, kok suaranya agak serak sih? Iya emang kurang tidur ya. Bismillah nggak apa-apa deh, kurang tidur aja, yang penting jangan kurang rezeki ya. Oke teman-teman, ini alhamdulillah Bun udah bongkarin saving challenge-nya. Terus Bun hitung ulang, ini kalau nggak salah hitung tuh ada sekitar 1 juta lebih, 1, berapa, nyaris 2 juta seratusan kalau nggak salah. Tapi nanti Bun hitung lagi aja ya, kalau BB Ezwar pas anteng dan juga ada yang megangin. Dan ini tuh nggak berasa Baby Ezor udah mau bangun ya. Nah ini jadi untuk belanja bulanan tuh sebenarnya bukan budget belanja bulanan, tapi Bune kumpulin budget 1 bulan untuk kebutuhan rumah dan juga sayuran. Nah itu tadi lihat ya, belanja harian itu kosong melompong karena emang nggak pakai budget harian. Nah ini pegangan home cleaning yang tadinya misalnya buat laundry dan sebagainya, itu sebenarnya isinya adalah kebutuhannya Ezwar. Jadi karena baby newborn, newborn bener kan ya, baby baru gitu ya, pastinya Bun Ai harus benar-benar mengetahui nih kira-kira kebutuhan Ezwar 1 bulan tuh apa aja, dan nanti buat masukin ke budgeting inti. Kalau sekarang masih pakai income sampingan. Oke deh, ini ngepas banget. Selesai bikin video, babynya udah bangun. Jadi Bune mau dubbing sambil ngegendong Ezwar. Terima kasih ya yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Insya Allah video selanjutnya Bune bakalan spill karena udah banyak yang nanya, yang DM. Bune waktu lahiran sama kehamilan itu gimana budgetingnya? Oke, nanti insya Allah Bune spill ya untuk catatannya Bun Ai yang lengkap ada di Excel. Jadi terima kasih, sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.